Jadi gimana sih gue bisa tahu kalau internal loopbacknya tuh bermasalah di Open Sound Meter? Jadi gue tadi sempat ngeliat di kanan bawah sini itu ada apply estimated delay. Nah ini kalau value-nya agak kurang masuk akal, kayak ini misalnya 625 millisecond minus lagi, itu kayaknya nggak mungkin gitu. Atau mungkin tadi dapat value-nya di 200 millisecond gitu, sedangkan physical yang gue pasang ini mungkin di bawah 1 meter gitu, jarak antara speaker dan juga mikrofon. Nah ini mungkin datanya kurang tepat, jadi gue berpikir untuk pakai mechanical loopback aja. Oke, jadi gue akan kirim dari output masuk ke dalam input nomor 1. Oke, udah. Terus kita lihat di sini M itu adalah measurement channel number. Dalam kasus ini gue tetap di 2 karena gue pakai mikrofon gue, inputnya input 2 dan referensinya di 1. Gitu ya modelnya ya. Jadi ini input 1 sebagai reference, input 2 adalah mikrofon. Loop ini nggak jadi dipakai lagi. Terus kita tinggal cek. Nah, ini kita lihat, kita on dulu. Oke, ini sekarang measurement datanya udah ada. Mikrofon ini udah ada bunyinya. Ya, itu lihat ya levelnya di atas. Nah, sekarang kita cek referensinya. Apakah dia dapat data, dapat sinyal apa enggak? Oke. Ini nol dulu deh. Oke. Sekarang kita cek apakah referensinya dapat sinyal apa enggak. Oke, ini sekarang kelihatan. Oke. Nah, ini kalau dilihat, apply estimated delay-nya 2,92 millisecond. Di kepala gue ini cukup masuk akal, karena memang jaraknya cukup dekat gitu ya, antara mikrofon dan juga speakernya, jadi gue bisa pakai value-nya. Cara pakainya tinggal kita klik aja. Oke, setelah kita klik dia akan geser sendiri ke tengah gitu ya. Tadi kalau dilihat ada impulse response di atas. Kalau impulse response udah di tengah itu relatif udah mempunyai data yang cukup baik gitu. Nah tadi gue juga dapat masalah kalau dia nggak keluar magnitude-nya. Mungkin di sini ada tulisan use coherence-nya kecentang. Ini mungkin tadi sebelumnya kecentang. Nah ini tetap bisa dilihat. Tapi kalau misalnya di dalam pengukuran tiba-tiba nggak ada data magnitude-nya, kita bisa coba matiin dulu ini use coherence-nya, nanti baru kita adjust di sesi berikutnya gitu ya. Di part kedua ini gue akan bahas bagaimana cara baca Open Sound Meter ini secara singkat aja ya. Gue nggak akan bahas ini terlalu dalam, nggak akan bahas terlalu mendalam juga. Tapi intinya gue mau ngasih tahu simple aja baca smart atau baca Open Sound Meter, baca grafik itu menurut gue dua hal yang mirip-mirip gitu cara bacanya. Yang penting adalah cara interpretasi engineer, cara pembacanya menginterpretasikan data tersebut seperti apa dengan perangkat tools yang udah ada gitu ya. Oke, pertama kita bisa lihat dari spektrum analyzer dulu. Ini adalah perangkat umum yang dipakai untuk tuning dari zaman dulu gitu ya. RTA, kalau yang kalian sering tahu, ini adalah real time analyzer dalam bentuk komputer gitu. Dia melambangkan sumbu X melambangkan frekuensi dan sumbu Y itu melambangkan level berapa yang diterima. Ini kalau kelihatan gue lagi ngomong, dia tetap ikut naik turun gitu ya. Jadi ini sesimpel itu, dia hanya menambahkan, menggambarkan frekuensi berapa dan levelnya berapa. Oke? Nah,
RTA ini umum banget dipakai, di lapangan juga sering banget dipakai, ditemukan dari zaman dulu hingga sekarang. Sekarang juga, digunakan dengan banyak orang gitu ya. Tapi ada satu kekurangan RTA, yaitu adalah dia sangat tidak sistem RTA itu tidak bisa membedakan mana informasi, mana noise. Jadi kalau misalnya kita ngelakukan, eee, pink noise gitu ya, kayak gitu, terus di tengah jalan misalnya kita ada noise-noise lain, kayak misalnya orang ngebor atau orang ngomong di sekitar mikrofon itu akan mengganggu pembacaan, grafik kita. Jadi kayak misalnya gini. Nah, dia akan merubah bentuk dari grafik tersebut gitu. Jadi si RTA ini tidak punya kemampuan membedakan mana informasi, mana noise gitu. Satu-satunya metode untuk membantu kita membaca, informasi adalah averaging gitu ya, ada di bawah sini nih, LPF frekuensi. Kayak di part 1 bilang bahwa si Pfel itu menyarankan pakai LPF untuk sistem media. Nah, ini kita bisa lihat makin lama, datanya di 0,25 berarti dia average-nya makin panjang, sehingga diharapkan bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak daripada noise, gitu. Itu kalau di RTA. Nah, kalau kita beranjak ke dual channel measurement atau, magnitude bahasanya, kita kembali ke sini, kita kembali ke, 3 window. Biasanya di atas sini ada impulse, di tengah sini ada phase, betul di bawah sini ada magnitude. Nah, sistem dual channel ini dia bisa membedakan mana informasi, mana noise. Kenapa? Karena sistem yang dipakai itu menggunakan sistem reference kayak yang digambarin di diagram ini, gitu. Nah, ini baru dibuka diagramnya. Jadi si dual channel itu menggunakan generator loopback ini sebagai reference-nya atau acuan dalam pengukuran gitu. Nah, buat apa dia menggunakan acuan ini nih? Supaya si open sound meter ini bisa membedakan antara data yang diterima di mikrofon dan data yang diterima sama reference itu dicari selisihnya gitu. Jadi apa yang terpampang di dalam window ini itu adalah perbedaan data yang diterima terhadap reference. Gitu ceritanya. Contohnya, kita coba ya. Oke. Oke, ini kita udah capture, misalnya kita pakai data yang ini nih, ini kita hapus dulu. Nah, ini data yang kita pakai, nah ini, kalau kita ngomongin magnitude, ini berarti dia melambangkan frekuensi. Tapi cara bacanya adalah misalnya, ya nih, misalnya di titik ini nih, ada tulisan minus 916 dB gitu. Artinya apa? Data yang ditemukan, diambil oleh mikrofon, itu punya selisih minus 9 dB di frekuensi 31 Hz dibandingkan reference gitu. Sedang misalnya referensinya penuh gitu ya. Ini kok di pengukuran kita malah minus 9 dB ya. Malah hampir tidak ada gitu. Jadi artinya kita tahu bahwa sistem yang kita ukur itu memiliki atenuasi 9 dB di frekuensi 31 Hz. Gitu kira-kira. Jadi yang dibaca di sini adalah ini loh perbedaannya terhadap reference gitu. Terus ini magnitude. Kalau impulse response, nah ini cukup unik nih kalau kita baca impulse response. Kenapa? Karena impulse response itu pada dasarnya dia akan nilainya maksimum ketika dia menerima atau mendapatkan data yang sangat mirip dengan referensinya. Artinya di detik sekian, kalau dia nilainya 1 nih di atas ini, berarti dia menerima ada tingkat kemiripan gitu. Jadi sebenarnya 1 sampai minus 1 ini adalah value untuk tingkat kemiripan terhadap referensinya. Nah, ini bisa ditemuin di titik pertama, ada 1 di peak pertama ini.
Nah, ini kalau lihat sangat tinggi gitu ya. Nah, ini value ini berarti dia menemukan 0, berapa nih? Tadi perbedaannya 2, sekian milisecond itu ada ada sinyal yang mirip dengan referensinya gitu. Bagaimana dengan nilai-nilai yang lain gitu. Nah, berarti kalau misalnya ada nilai-nilai yang lain, ada nilai yang cukup tinggi di tempat-tempat yang lain, berarti dia menemukan adanya sinyal yang sama di detik yang berbeda. Artinya yang dia temukan adalah hasil kemungkinan besar dari reflection sekitarnya. Misalnya dia memantul dengan tanah, dengan perangkat kaca gitu, atau dengan tembok kanan kiri gitu. Jadi, kalau kita bisa melihat, tapi ini levelnya jauh lebih kecil daripada, initial value-nya. Nah, ini berarti memang sepertinya ada reflection yang umum terjadi, gitu. Pengukuran kita tidak dilakukan di tempat yang ideal, di ruangan yang penuh dengan reflection. Ini di ruangan yang cukup kedap aja masih ada cukup reflection gitu ya. Jadi tetap kita lihat selama dia value-nya lebih kecil daripada inisialnya harusnya sudah relatif aman gitu. Asal kita tahu aja yang kita measure adalah direct sound-nya, bukan bukan reflection-nya gitu.